Jadi mohon maaf, ada orang sholat Pak, yang sholat itu baru syariat. Apa itu? Syariat saja itu dimensi jasmani. Sholat dimensi jasmani, ruku, sujud, tapi selesai sholat gak ada perubahan. Sholat hanya lepas kewajiban. Tapi kalau sholat hakikat, hakikat sholat bukan saja dimensi syariat, tapi sholatnya menembus batas. Yang sholat bukan badannya saja, tapi hatinya sholat, nafsunya tunduk, akalnya ikut sholat. Nah itu yang lebih tinggi. Nah kalau itu sudah mampu kita bangun, maka sholat bukan lagi sekedar kewajiban, tapi sholat menjadi kebutuhan, kerinduan, kebahagiaan, bahkan resah kalau kita belum sholat. Nah itu yang paling penting. Maka salah satu Bapak Ibu membangun generasi bangsa, bagaimana mereka seperti doanya Nabi Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ajarkan generasi kita. Saya dulu ingat waktu di madrasah juga, itu kalau waktu duha gurunya ngajak ayo sholat duha, nanti zuhur ayo kita sholat zuhur. Bahkan dulu di era 80-an ya, saya masih sekolah dasar, itu guru agama Pak di masa itu. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami, kita dikasih buku kegiatan agama, kegiatan sholat, nanti dibuat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah subuhnya di masjid berjamaah, nanti kalau Jumat datangi khatib, tanda tangani dari khatib Jumat, diketahui BKM, diketahui orang tua, bahkan dicatat apa isi khutbahnya. Sehingga dulu kita dari kecil sudah diajari mencintai masjid. Saya pikir tradisi ini pun bagus kalau kita lestarikan, supaya generasi kita hari ini pun mereka tertib dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun mungkin bisa saja mereka berbohong, tapi ada upaya bagaimana generasi ini lebih cinta masjid. Karena sekarang generasi bangsa ini lebih cinta dengan kafe. Masjidnya sepi. Yang paling banyak di masjid kita lihat pensiunan Pak. Remaja pemudanya di mana? Mereka nongkrong di kafe. Apalagi disediakan wifi 24 jam. Betah mereka iktikaf di kafe. Jangan-jangan gak sholat. Nah, bukan tak boleh ke kafe, tapi bagusnya dia ke masjid dulu, baru ke kafe, sambil belajar online dan sebagainya. Nah, itu sholat yang sudah sampai kepada hakikat, melahirkan sikap muraqabah, diawasi Tuhan, berbuat yang terbaik, mendatangkan kejujuran, membangun moralitas sehingga terhindar dari fahsya. Apa itu fahsya? Kejahatan batin. Maka orang sholat itu jangan lagi ada dengki. Jangan nanti kawan naik pangkat dia demam 2 malam Pak. Orang promosi jabatan dia yang sesak jantungnya. Kenapa? Berarti ada fahsya. Jangan lagi melakukan mungkar, kriminalitas, ada pidana, perjudian, perzinahan, pembunuhan, melakukan kezaliman, itu mungkar. Maka di ayat 45 Al-Ankabut, inna sholata, dijamin sholat itu mencegah dari kemungkaran dan kebatilan. Yang mana sholatnya? Sholat yang sampai kepada hakikat, yang bukan saja tubuhnya yang sholat, tapi dimensi ruhani, nafsaninya ikut mendirikan sholat. Dan kemudian sholat akan menjadi penyejuk hati. Wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Nah, sehingga Nabi yang menjemput perintah sholat, setelah turun ke bumi, Nabi bangkit kembali. Spiritnya baru, semangat baru, seperti ibarat handphone ini sudah dicas kembali. Nabi tegar menghadapi tantangan. Berikut terakhir sekali. Nah, ini yang terakhir bagi Bapak Ibu sekalian, para guru bangsa, terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kita mampu nilai-nilai Isra Mi'raj itu kita realisasikan supaya bermartabat. Setidaknya ada 6 ini dalam pesan moral Isra Mi'raj yang perlu kita amalkan. Tentu yang pertama perlu membangun keikhlasan. Bapak Ibu mengajarlah, mendidiklah, transferlah ilmu dengan sepenuh hati, dengan segala kemampuan kita. Ya, baik dengan metode-metode tradisional mungkin, bahkan kita menguasai metode-metode yang sudah bersifat modern. Maka para guru hari ini memang
harus menguasai IT. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya laptop. Ada yang nggak punya? Udah ya, saya pikir sudah punya semua ini. Wajib kita pada hari ini karena semua sudah bekerja berbasis IT. Absensi kita bahkan semua sudah menggunakan itu. Nah, maka berikanlah ilmu dengan sepenuh hati, yakin, karena yang Bapak Ibu ajarkan adalah investasi akhirat, dunia akhirat, ajarkan sepenuh hati. Apalagi kita para guru juga, saya boleh katakan alhamdulillah, tunjangan guru kita juga sudah lebih baik daripada masa lalu. Kita ada sertifikasi guru, bahkan ada remonisasi lagi. Apalagi Bapak Ibu yang guru besar dapat lagi tunjangan sertifikasi 2 kali gaji pokok. Nah, tapi mungkin kalau guru besar tidak ada di sekolah menengah ya, ada di perguruan tinggi. Nah, maka saya pikir hari ini kerja keras kita juga mendatangkan nilai tambah bagi kita. Dan yakinlah rezeki itu yang kita cari yang berkah. Kalau kita ikhlas, berkah. Kebahagiaan kita nanti adalah melihat anak didik kita tampil menjadi pemimpin umat. Bapak Ibu akan menitik air mata melihat anak-anak yang kita didik akan tampil menjadi pemimpin di tengah umat. Dan saya mohon maaf, salah satu tradisi yang saya bangun, walaupun ilmu saya hanya setitik air dibanding samudera, ini mohon maaf, saya diajarkan orang tua jangan pernah memutuskan silaturahim dengan para guru. Sampai sekarang guru-guru saya mengaji dari tingkat madrasah, sekolah dasar yang masih hidup, yang sudah tua renta, tetap saya datangi rumahnya. Idul Fitri saya datang, nanti menjelang Ramadan ada rezeki sedikit saya titipkan, mungkin sedikit beras. Apa yang terjadi? Guru menangis Pak, menitik air matanya, terharu. Dia katakan, inilah dulu murid yang saya ajarkan alim tata. Hanya kita bawa beras, datang silaturahim, besar hati, dipeluknya, didoakan, bertuah padaku, kau bertambah sukses. Dan itu saya rasakan. Saya dapat banyak kemudahan, bisa guru besar cepat, bisa keliling Eropa, dakwah diundang ke negara-negara, 16 negara. Dari mana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari guru. Maka bagi saya pribadi, guru itu luar biasa, sangat saya hormati. Karena mereka yang mengajarkan tulis baca. Saya lakukan sampai hari ini. Saya datangi rumah, bahkan kalau saya ada rezeki, ada guru ngaji saya, belum pernah haji, belum pernah umroh, tak mampu, bersepeda dia dulu mengajarkan. Saya pernah, Bapak berangkat ke Baitullah, sujud syukur dia, menangis, doanya luar biasa. Nah, karena guru ini adalah pewaris pada para nabi, ya, al-ulama warasatul anbiya. Nah, maka Bapak Ibu para pewaris para nabi, sifat keikhlasan ini perlu kita bangun. Ajarkan mereka, jangan lihat mereka pada hari ini. Mungkin mereka kurang baik, kelakuan yang menyakitkan, tapi itulah amanah Allah. Kita didik mereka, doa ya Rabb, berikanlah. Maka saya tadi katakan, setiap memulai mengajar doa, Bapak Ibu, ya Allah berikan kami di ruangan ini ilmu yang bermanfaat. Jadikan ya Rabb anak didik hamba ini anak didik yang salih, yang salihah. Cerdaskan mereka, perbaiki akhlak mereka. Itu murid kalau kita doa sebelum mengajar mereka, menitik air matanya, Bapak Ibu akan jadi kenangan sepanjang masa. Mereka ingat ilmu yang pernah kita ajarkan, keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, Allah datangkan rezeki dari segala cara. Allah akan datangkan yang tak kita duga. Sehat badan Bapak Ibu itu rezeki. Kalau orang udah sakit, lihat jantung, ginjal, berapa dia hidup. Nah, Bapak Ibu yang sehat, ini doa anak murid, maka perlu keikhlasan. Ajarkan mereka ketuhanan, mendidik dan mengajarkan nilai-nilai ketuhanan. Ingatkan sholat mereka, ajarkan mereka moralitas, adab. Waduh, Masya Allah, luar biasa itu. Kemudian bangunlah kasih sayang, menghindari kekerasan, perilaku tercela, karena mereka adalah anak-anak kita juga. Itu ada satu ungkapan
leader as a father. Itu ada ungkapan dalam dunia pendidikan, dalam dunia leadership, leader as a father. Seorang pemimpin, seorang ayah yang paling hebat kalau anaknya lebih hebat dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini pastor, tapi ada anak murid Bapak Ibu yang bisa doktor, bisa profesor, yang hebat orang tuanya. Orang tuanya mungkin hanya sersan, anaknya jadi jenderal, itu yang hebat orang tuanya. Nah, kita termasuk orang tua dari generasi bangsa. Tanamkan nilai kasih sayang. Kemudian horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu perjalanan yang menebarkan kebaikan, jadilah kita orang yang soleh dan muslim. Vertikal mi'raj menuju Allah, bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu akan diminta Allah pertanggungjawaban. Ilmu ditanya Allah. Apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita amalkan. Dan satu kebahagiaan kita para pendidik, ilmu yang kita ajarkan nanti akan menjadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Kita pasti akan mengalami kematian. Dan ingatlah, Bapak Ibu yang setiap hari berangkat ke sekolah, mengajarkan ilmu, memberi keteladanan, itu amal-amal jariah yang melebihi dari segala harta benda yang kita miliki hari ini. Dan terakhir, kunci dalam hidup meraih target besar, surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam hidup ini jadikanlah sabar dan sholat pelindung. Bapak Ibu dalam mendidik, jadikan sabar itu yang paling pertama. Apa itu sabar? Kesadaran. Sabar, sadar. Maka orang yang sabar, orang yang sadar. Orang yang sadar, dia bisa mengendalikan diri. Sadar dalam mengajar, sadar. Jangan kita lakukan hal-hal yang bercelah. Baru kita sholat. Sabar, sholat, dua hal yang harus menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semuanya. Dan saya tutup dengan sebuah pantun juga lah. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.